Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Memelihara hidup dengan menjaga kesehatan rohani. Shalom saudaraku, hidup dengan kesehatan jasmani belumlah lengkap bila tanpa kesehatan rohani, karena bahaya yang sebenarnya akan terjadi tatkala kita tidak sehat secara rohani. Rohani yang tidak sehat akan membuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan terasa hampa dan tanpa gairah. Dampaknya pada kesehatan kita secara jasmani juga akan sangat besar. Sukacita berkurang, kehilangan damai sejahtera, emosi yang menjadi labil, dan berbagai dampak negatif lainnya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kesehatan rohani kita dapat terjaga. Yang pertama, asupan makanan rohani yang sehat. Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Seorang pemuda pernah bertanya kepada seorang penginjil yang terkenal, Billy Graham, bagaimana supaya saya bisa menjadi seorang yang kuat secara rohani? Billy Graham menjawab, kuncinya ada 3. Yang pertama, baca Alkitab. Kedua, baca Alkitab. Yang ketiga, baca Alkitab. Ya, Alkitab adalah firman Tuhan yang merupakan makanan rohani bagi kita. Bukan hanya untuk memberikan kekuatan rohani, tetapi ada banyak manfaat yang dapat kita terima saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Raja Daud sangat mengerti betapa firman Tuhan memberikan kehidupan bagi dirinya. Karena itu dia berkata di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya setiap hari. Setiap hari kita harus menikmati makanan rohani agar rohani kita selalu sehat. Kita bisa merenungkan firman Tuhan melalui pembacaan firman, mendengar khotbah, membaca renungan, mendengarkan renungan dari sosial media yang bisa kita dapatkan. Tetapi kita harus waspada, karena tidak semua makanan rohani yang disajikan di sosial media adalah makanan yang sehat bagi rohani kita. Bisa saja itu menjadi racun bagi pertumbuhan rohani kita. Tuhan Yesus pernah mengingatkan tentang pengajaran yang sesat di dalam Matius 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kedua, olahraga rohani.
1 Timotius 4 ayat 7b dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Untuk kesehatan tubuh jasmani kita perlu berolahraga, dan untuk kesehatan rohani maka kita juga harus melakukan olahraga atau latihan rohani, yaitu ibadah. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Banyak orang meremehkan pentingnya olahraga bagi kesehatan tubuh, sehingga mereka mendapati tubuh mereka yang gemuk berlemak namun sakit-sakitan. Banyak orang Kristen juga meremehkan ibadah. Mereka seringkali meninggalkan ibadah untuk alasan bekerja, untuk alasan rekreasi, untuk alasan kepentingan keluarga. Ini alasan mengapa ada banyak orang Kristen tidak bisa menikmati berkat Tuhan, tidak menikmati sukacita dan damai sejahtera dalam hidupnya, karena telah mengalami sakit secara rohani. Bila tidak segera diperhatikan, akan membawa kepada kematian rohani. Ketiga, asupan air hidup. Yohanes 7 ayat 37b sampai 39a. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Roh Kudus yang kita terima pada satu titik dalam kehidupan kita akan memenuhi hidup kita, mengalir keluar dari diri kita dan menyentuh orang-orang di sekitar kita. Persoalan dan tantangan pasti datang dan pergi selama kita hidup di dunia. Sebagai orang Kristen kita tidak perlu khawatir, sebab Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menolong kita. Dan itu kita akan terus dapatkan ketika kita setiap hari memiliki persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menyegarkan kita, memenuhi kita, dan bahkan mengalir keluar dari kita. Roh Kudus membuat kita segar dan baru setiap hari untuk menaklukkan persoalan dan tantangan hidup kita dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Keempat, istirahat rohani yang cukup. Markus 6 ayat 31 sampai 32. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Di tengah kehidupan yang penuh dengan kesibukan, tekanan, terkadang kita mendambakan kedamaian dan ketenangan. Ada terlalu banyak suara bising dan terlalu banyak orang di sekitar kita. Dan kita ingin pergi ke tempat yang sunyi, di mana kita dapat beristirahat sebentar. Adakah tempat yang sunyi untuk kita dapat beristirahat sebentar secara rohani? Ya, tempat itu memang ada, yaitu ketika kita menyediakan waktu sejenak untuk duduk di bawah kaki Tuhan, merenungkan kasih dan rahmat Tuhan, serta menyerahkan seluruh beban kita kepadanya. Di tempat yang tenang bersama Tuhan itulah kita akan menerima damai sejahtera dan sukacita yang baru setiap hari yang selama ini direnggut oleh semua kesibukan dan aktivitas kita. Saat teduh adalah saat kita berbicara sendirian dengan Tuhan, dan di sana kita akan menemukan sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan baru dari Tuhan.
obat hati yang gembira, dan vitamin kasih. Untuk kesehatan tubuh, kadang kita perlu mengkonsumsi obat atau vitamin. Demikian juga untuk kesehatan rohani kita. Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Suasana hati biasanya dipengaruhi oleh pikiran. Hati yang gembira di tengah situasi yang tidak menentu bisa kita dapatkan ketika kita memiliki iman, percaya, sebuah keyakinan akan kasih Tuhan dan pemeliharaannya yang ajaib dalam hidup kita. Inilah benteng kesehatan terbesar bagi rohani kita. Manusia tidak dapat hidup tanpa kasih. Karena itu kita harus memastikan untuk kesehatan rohani kita selalu ada asupan kasih. Nikmati terus kasih Tuhan dan jangan lupa kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesehatan buat tubuh kami. Namun kami juga perlu untuk terus menjaga kesehatan rohani kami. Tolong kami Bapa untuk senantiasa memperhatikan kesehatan rohani kami. Kami tahu ada banyak hal yang dapat merusak kesehatan rohani kami. Karena itu kami memilih untuk datang ke hadirat Tuhan dan memberi diri kami menerima pemulihan sempurna oleh kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tubuh dan roh tidak bisa dipisahkan. Karena itu kita harus menjaga keduanya untuk senantiasa hidup sehat dan bugar. Tuhan Yesus memberkati.